Selamat pagi, Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan untuk kembali berkumpul, bersekutu dan membesarkan namanya pada pagi hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita berharap saudara-saudari yang ada di dalam ruangan ini maupun di dalam rumah masing-masing, kita tetap waspada, kita tetap menjaga kesehatan kita semua, dan kita terus berdoa bersama-sama semoga Tuhan Yesus Kristus oleh belas kasihan-Nya boleh segera mengakhiri coronavirus ini yang saat ini melanda dan menakuti hampir seluruh dunia karena COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mengontrol seluruh alam semesta ini, dan kita percaya juga Dia sanggup untuk menyelesaikan COVID ini. Dan kita bersama-sama berdoa untuk mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini. Seandainya untuk berdiri, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita jawab bersama, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan kita pagi ini. Kita jawab bersama, amin. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan rohani nomor 3 dengan nada dasar terus sama dengan bass. Kita akan mendengarkan ke-10 firman Tuhan. Semajak saudara-saudari untuk membuka firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17.
ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala sesuatu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ringkasan ke-10 firman Tuhan ini dijawab oleh Tuhan Yesus ketika Dia sedang berdiskusi dengan orang-orang Farisi pada saat itu. Kita bisa lihat dari Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40, berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah kita yang mendengarkan ke-10 firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyambut ke-10 firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur nomor 1. Kembali memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tak ikut
pancarkan air sungai tumbuhnya, dan pada musimnya berbuah-buah, berdaun rindang dan tak lalu jua. Tentu kerjanya dan pencarian berhasillah dengan kelimpahan. Yang fasik itu seperti darat yang oleh angin dihembus kelar. Tak boleh yang berdosa itu selamat, karena dia di depan mahkamah. Ditilik Tuhan jalan papanya, yang jahat jalannya binasakan. Untuk doa pembuka, saya minta kesediaan dari Bapak Majelis Gereja, Bapak Paulus. Baik, Tuhan kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup dan bermanfaat dalam surga. Tuhan yang beristimewa dan Kristus dari Allah kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa menyampaikan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sebagian dari kami Tuhan akan hadir di tempat ini ya Tuhan. Hari berkenan ya Tuhan. Tuhan sebagian juga jemaatmu yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan dari pihak online Tuhan. Dan Tuhan engkau menyampaikan juga Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami semua ya Tuhan, untuk kami mempersiapkan diri dan masing-masing Tuhan untuk firman yang kami dengarkan Tuhan. Tuhan kami berdoa kepada Tuhan kiranya Engkau cepat menghilangkan COVID-19 ini Tuhan dan luka kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi perpisahan Tuhan, dan tidak ada lagi kekacauan Tuhan. Dan yang pertama kami berdoa ya Tuhan. Tuhan doa dan permohonan kami, ampuni kiranya kesalahan dan dosa kami. Semua doa ini kami lakukan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan bersama kami. Amin. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan sebagai nas khotbah kita pada pagi hari ini. Berdasarkan jadwal yang diberikan dan diatur oleh Pugli, pagi ini kita akan mendengarkan khotbah yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-25. Dan hari ini juga kita akan mendengarkan bagaimana bunyi dari Katekismus Heidelberg minggu yang ke-13. Namun sebelumnya saya akan membacakan bunyi Katekismus yang ke-13. Jemaat Tuhan silakan mendengar dengan baik. Pertanyaan yang ke-33. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan membacanya dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Satu Petrus pasal pertama ayat 13 sampai yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang menganugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus
di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan, dalam ketakutan, selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama darahnya dengan anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada waktu zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dan kita akan mendengar dari katekismus minggu yang ke-13. Pertanyaan yang ke-33. Mengapa Dia dinamakan anak Allah yang tunggal, padahal kita pun menjadi anak-anak Allah? Jawab, sebab hanya Kristus sajalah yang adalah anak Allah yang sehakikat dan yang sama-sama kekal. Sebaliknya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Dia berdasarkan kasih karunia. Pertanyaan yang ke-34. Mengapa saudara menyebut Dia Tuhan kita? Jawab, sebab Dia telah menebus kita, tubuh dan jiwa, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang tak ternilai harganya. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan dengan demikian menjadikan kita miliknya. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersukacita karena Tuhan telah memberi kami kesempatan satu kali lagi untuk menikmati hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih khusus kami bersyukur setelah beberapa bulan kami merindukan perkumpulan bersama dengan jemaat-Mu, bersama-sama mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan, hingga pada saat ini mulai berkumpul kembali, walaupun masih belum yang banyak berkumpul. Oleh karena itu kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada kami saat ini, sehingga kami boleh tergerak hati dan pikiran kami untuk datang sujud sembah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh duduk dengan tenang dan mendengar dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, bersama-sama berkumpul di dalam ruangan ini. Kiranya Tuhan, hikmat bijaksana daripada Tuhan memberi kami pencerahan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami, mengerti dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih, mampukan kami Tuhan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi
yang juga boleh ambil bagian, memberi diri untuk mengikuti persekutuan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya roh Tuhan memberkati pemuda-pemudi juga dengan semangat dan penuh sukacita untuk datang mengagungkan kebesaran nama Tuhan, terlebih mendengarkan bagian dari firman yang disampaikan pada saat ini Tuhan. Berkati pendidikan-pendidikan pemuda-pemudi di sini Tuhan, supaya mereka memuliakan nama Tuhan dan memuliakan orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang juga dibawa oleh orang tuanya walaupun sedikit saja Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak sekolah minggu, berkatilah mereka di rumah masing-masing, juga yang beberapa yang mengikuti persekutuan di dalam gedung ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pertumbuhan dan jadikanlah anak-anak sekolah minggu di GGRI Manara Tanangkang ini Tuhan menjadi regenerasi di dalam Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian mereka juga memberi dirinya untuk boleh hidup dipimpin oleh Tuhan dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan usia yang lanjut ini Tuhan. Beri kekuatan, percayaan kepada Tuhan, supaya dengan demikian mereka memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih yang di rumah masing-masing mengikuti persekutuan pada pagi hari ini Tuhan, mengikuti persekutuan live streaming pada saat ini Tuhan. Kiranya roh Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, yang mengikuti kebaktian ini Tuhan, supaya dengan demikian mereka boleh mendengar, menerima, menyaksikan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja yang saat ini berkumpul dimanapun berada di seluruh dunia, di Indonesia. Kami berdoa untuk para pendeta, para penginjil yang melayani pada saat ini Tuhan dimanapun berada. Kiranya kuasa Tuhan memberkati dan memberi kemampuan dan hikmat bijaksana, supaya semua pendeta, penginjil boleh menyampaikan firman Tuhan dan penuh hikmat daripada Tuhan. Dengan demikian jemaat yang boleh mengikuti boleh terhibur, boleh mendengarkan nasihat, boleh mendengarkan petunjuk, boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GGRI yang ada di seluruh dunia pada umumnya, di Indonesia, di Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan boleh memakai hamba-hamba Tuhan yang ada di GGRI, supaya boleh menyampaikan Injil yang murni, tidak melenceng dari firman kebenaran Tuhan, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman yang tertulis, yang kami boleh baca dan melihat depan kami Tuhan. Kami juga berdoa pemberitaan Injil yang saat ini kami ikuti Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, kiranya mampukan hamba, kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mendengar, boleh memahami bagian dari apa yang akan kami dengar, berupa nasihat, petunjuk, dan kiranya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang kami kasih jemaat di sini Tuhan yang sakit. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh menyembuhkan dengan segala obat-obat yang mereka konsumsi, dan terlebih kiranya Tuhan, kuasa Tuhan terjadi boleh menyembuhkan orang-orang yang kami kasih yang saat ini di dalam menderita, dalam kesakitan yang mereka alami. Juga orang-orang yang sedang bergumul, baik itu dalam usaha, dalam pasangan hidup, di dalam kehidupan mereka semua Tuhan yang penuh dengan masalah, kiranya Tuhan memberi jalan keluar, supaya dengan demikian nama Tuhan semakin disanjung, dipuji dan dibesarkan. Bapa di dalam surga, kami bersama jemaat-Mu saat ini mengusir anasir kejahatan yang mau mengganggu persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dengan demikian kami tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami mohon biarlah Tuhan kuatkan kami, beri kami konsentrasi, supaya kami duduk dengan tenang dan hikmat daripada Tuhan boleh berbicara kepada
hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan sampaikan saat ini. Tuhan, dengar dan kabulkanlah apa yang kami mohon kepada Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan khotbah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur nomor 99. Mazmur nomor 99 dengan nada dasar do sama dengan G, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tuhan itulah raja-raja, Dialah besar bumi gemetar. Tuhan kerutlah jadi tahtanya, bangsa sekalian bunyikan pujian. Sion mulia itu rumahnya, karena dahsyatnya biar dunia. Takut dan penuh puji namanya, disembah kiranya yang kudus adanya. Keadilanmu hukummu teguh, kau tetapkanlah dalam dunia. Yakub mengenalmu yang kekal, disembah kiranya yang kudus adanya. Musa beserta Harun dialah, nabi yang benar, imam yang besar. Lagi Samuel nabi Israel, dibiarkan didoakan Tuhan berkata. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang boleh mengikuti persekutuan minggu lalu, kita telah mendengarkan khotbah dari firman Tuhan yang setelah disampaikan, yang kita telah mendengar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-21, berbicara panjang lebar tentang betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa untuk orang-orang di Efesus pada saat itu supaya dapat melihat, memahami dan mengenal betapa lebar, tinggi, panjang dan dalamnya kasih dari Kristus itu sendiri, walaupun melampaui segala pengetahuan. Berharap kita juga telah mendengar itu, dan kita harap kita mendengar sebagai orang percaya, sama seperti harapan Paulus untuk orang Efesus. Demikian juga dengan kita boleh memahami betapa besarnya kasih Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari Katekismus Heidelberg minggu yang ke-13 dengan nas perbandingan yang sudah kita baca tadi, yaitu 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema, yaitu Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tentang
nama Yesus, sudah tidak heran lagi kita dengar bahkan anak kecil sekalipun oleh orang tuanya telah mendengar, mengetahui nama Yesus. Mungkin disampaikan oleh orang tuanya atau guru-guru sekolah minggu atau guru di sekolah agama, atau bahkan kakak abang yang pernah mengikuti sekolah minggu dan sudah mengenal tentang Yesus, mesti sudah mengajarkan kepada anak-anak. Dengan demikian mereka mengenal siapa Yesus. Dari mana dia? Laki kah dia? Dia berasal di sorga. Dia mampu begini, bisa berbuat begini, bisa berbuat begitu. Dia punya kuasa. Ya. Jadi saudara-saudari, anak kecil sudah tahu. Namun kesempatan pada pagi hari ini, saya mengajak kita mengenal lebih baik, lebih dalam lagi siapa Kristus, siapa Yesus Kristus, mengapa dia disebut anak Allah, atau hanya dia sajakah juru selamat satu-satunya itu. Dan standar untuk kita melihatnya, mengetahuinya itu firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Itu standar kita pada pagi hari ini. Kita tidak bisa melenceng dari lain, tapi standarnya adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita akan melihat bersama-sama. Mendengar nama Yesus, maka saya menyebut dengan istilah dua di dalam satu. Sekali lagi, mendengar nama Yesus, saya menyebutnya dengan istilah dua di dalam satu. Artinya, bukan dua orang di dalam satu nama, bukan dua orang di dalam satu nama, tetapi dua nama di dalam satu oknum atau satu orang. Nama itu mempunyai dua arti dan nanti kita akan melihat bersama-sama. Jadi, saudara-saudari, dua natur Kristus tersebut, yaitu ilahi dan manusia, atau keilahian dan kemanusiaannya bersatu di dalam satu logos. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus mempunyai satu pribadi di dalam dua natur, yaitu keilahiannya dan kemanusiaan. Atau yang sering kita dengar, yaitu dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Juga katekismus yang sudah kita baca bersama-sama tadi mengatakan bahwa di dalam minggu yang ke-13 memberi arti nama itu. Nah, pertama-tama saya membawa kita harus tahu tentang nama Yesus. Jadi, nama Yesus adalah pemberian dari Allah. Sekali lagi, nama Yesus adalah pemberian dari Allah Bapa sendiri. Bisa kita lihat juga dalam Lukas pasal pertama, atau lebih jelas juga kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ketika malaikat Gabriel mendapat perintah dari Allah Bapa untuk menyampaikan kepada Yusuf bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Juga katekismus Helberg yang sudah kita baca tadi minggu 13 memberi arti dari nama itu juru selamat, atau yang kita kenal Yahweh, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, Kristus. Yang kedua, kita mendengar arti nama Kristus. Kristus artinya yang diurapi atau yang ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Oleh Bapa sendiri, Allah Bapa. Sebagai apa? Sebagai penyelamat. Dan kita di dalam bahasa Ibrani kita mengenal dia Sang Mesias. Mesias yang akan menyelamatkan. Jadi di dalam tradisi orang-orang Timur Tengah sering mengadakan upacara pengurapan atau perminyakan untuk menunjukkan pengangkatan seorang dalam satu jabatan atau satu tugas. Yang di daerah itu pada umumnya gersang, kering, kekurangan air. Para penduduk pun sering menggosokkan tubuhnya dengan minyak yang ada untuk menyegarkan tubuh mereka.
sebagai penguatan. Nah, pada suatu acara pelantikan seorang pejabat tinggi menandakan seorang tersebut diperlengkapi dengan tugas yang baru. Petugas itu dikukuhkan dalam jabatannya. Itu tradisi orang-orang Timur Tengah pada saat itu. Tetapi bagi orang percaya di Israel, pelantikan semacam itu mempunyai arti yang sangat dalam. Yaitu bahwa Tuhanlah yang memberi jabatan itu. Tuhan Allah yang menetapkan jabatan itu, memberi kekuatan lewat Roh-Nya yang kudus. Jadi kita ingat dengan pada saat itu seorang Raja Daud. Seorang Raja Daud diurapi oleh nabi yang ditetapkan juga oleh Allah. Siapa itu? Samuel. Dia ditetapkan, diurapi sebagai raja untuk memimpin Israel. Nah, saudara-saudari, jadi Kristus adalah nama jabatan yang dimana Allah Bapa menetapkan Yesus sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat, Dia yang diurapi, diangkat, ditetapkan sebagai raja, imam, dan nabi, dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan demikian dia diberi nama Yesus Kristus. Saudara-saudari, dia adalah Allah sejati, juga manusia sejati. Sekali lagi, dia adalah Allah sejati dan manusia sejati, sama benar, sama kekal adanya. Satu, sehakikat, sederajat dengan Allah Bapa. Dialah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudari, maka ada pernyataan seperti ini. Yesus Kristus mirip dengan Allah. Yesus Kristus mirip dengan Allah. Tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan, Yesus dikatakan mirip dengan Allah. Mengapa saya menolak ini? Saya kurang setuju karena kata mirip ada sedikit hal yang berbeda. Padahal Yesus memang benar-benar Allah. Allah itu sendiri. Nah, kalau saya berkata seperti ini, Reno mirip dengan Jua, abangnya. Sekali lagi, kalau saya katakan seperti ini, Reno mirip dengan Jua. Kita mengenal adanya perbedaan dari kata mirip itu. Dari kata mirip kita mengenal adanya perbedaan di dalam pribadi. Saya Reno. Reno ya Reno, Jua ya Jua. Reno ya Reno, Jua ya Jua. Di dalam Reno tidak ada Jua. Di dalam Jua juga tidak ada Reno. Jadi berbeda. Di dalam Jua tidak ada Reno, di dalam Reno tidak ada Jua. Baik itu sifat, tingkah laku, perbuatan, kemampuan tidak sama. Mungkin Jua pemarah misalnya, atau dia penyayang, sabar, tekun, dan lain-lain. Sedangkan Reno mungkin dia pemalas, tidak tekun dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang ada pada Jua tidak tentu ada pada saya Reno. Nah, mungkin juga ada yang sama bisa main musik misalnya, tetapi tetap ada perbedaannya. Mungkin dia lebih mahir dari Reno. Dia mungkin lebih bagus dalam memainkan keyboard misalnya, dalam memain gitar. Nah, ada perbedaan di dalam itu. Tetapi Yesus yang kita kenal memang dia benar-benar Allah yang sebelum dunia ini diciptakan sudah ada, dan dialah yang menentukan jagat raya alam semesta ini, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh dialah kita ada. Nah, sebagai dasar Alkitab untuk kita ketahui, takutnya kita dibilang ya ngomong saja, ya tidak berdasarkan Alkitab. Mari kita buka firman Tuhan menjadi dasarnya dari Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama. Saya mengajak kita membuka Alkitab masing-masing dan kita membaca bersama-sama dengan suara. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat pertama. Kita baca bersama-sama, kita mulai 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi saya akan mengulang. Pada mulanya adalah firman.
en hologos di dalam bahasa Yunaninya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu siapa? Yaitu Allah. Siapa firman? Yesus. Sekali lagi, siapa firman? Yaitu Yesus yang kita kenal. Dan ayat-ayat selanjutnya bisa kita baca dari keseluruhan Injil Yohanes dan seluruh kitab suci. Jadi jelas, ya Bapak Ibu sekalian, silakan baca di rumah lagi kitab sucinya dan kenalkanlah kepada anak-anak kita, pada suami, istri, dan sanak saudara yang lain, supaya mereka tidak keliru memahami siapa Yesus. Bukan sekadar anak, bukan sekadar manusia yang dilahirkan oleh manusia, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah firman yang adalah Allah itu sendiri. Selanjutnya kita melihat Yesus Kristus sebagai anak Allah. Mengapa dia disebut anak Allah? Atau mengapa dia disebut anak tunggal Allah? Berdasarkan Katekismus Heidelberg minggu yang ke-13, pertanyaan yang ke-33 yang sudah kita baca. Mengapa dia dinamakan anak Allah yang tunggal, padahal kita juga adalah anak-anak Allah? Padahal kita juga anak Allah. Mengapa dia disebut anak tunggal, anak satu-satunya? Yesus Kristus dinamakan anak tunggal Allah karena hanya Kristus sajalah yang adalah Allah yang sehakikat dan sama kekal adanya dengan Allah Bapa. Sama kekal adanya dengan Allah Bapa. Jadi kita ingat di dalam Injil Yohanes, saya ulangi, di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, tatkala Yohanes Pembaptis selesai membaptis Yesus di Sungai Yordan, apa yang kita dengar di dalam firman Tuhan? Terdengarlah suara yang berbunyi, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudari, siapa yang berbicara? Allah. Allah yang berbicara. Jadi siapa anak yang dimaksud? Yaitu Yesus. Inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yaitu Yesus. Kepada Yesuslah Allah Bapa berkenan. Dan kita juga bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, pasal yang ketiga, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma juga, di dalam surat Ibrani dan seterusnya, seluruh kitab suci. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Dan kita juga perlu pahami dengan baik siapa anak-anak Allah tadi. Anak tunggal Allah, satu-satunya anak Allah. Sekarang kita memahami anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jelas. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerima kuasanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Jadi jelas Bapak Ibu, siapa anak Allah? Yaitu mereka yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dengan demikian diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu saya dan kita semua yang percaya kepadanya. Jadi tidak ada keraguan untuk tidak percaya, karena Alkitab mutlak adanya sebagai kebenaran. Mutlak adanya sebagai kebenaran. Tidak ada bohong, tidak ada keliru. Benar adanya sebagai kebenaran. Jadi jelas Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, sehakikat, sederajat, sama kekal adanya dengan Allah Bapa. Selanjutnya kita melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi tadi sudah kita dengar dia sebagai anak Allah. Sekarang kita mengulas kembali mengapa dia disebut Tuhan. Sesuai dengan tema yang sudah saya siapkan.
sebagai Tuhan. Setelah kita mengetahui dia sebagai anak Allah, dia juga sebagai Tuhan, saudara-saudari. Mengapa dia disebut Tuhan? Di dalam Septuaginta, dalam Perjanjian Lama, nama Kurios atau Tuhan adalah terjemahan dari Yahweh. Tadi saya katakan Yahweh berarti Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan, tidak ada yang lain. Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam Perjanjian Baru nama itu juga digunakan sebagai panggilan, nama panggilan dan nama diri Yesus. Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Maka kita sering minta Tuhan Yesus Kristus, karena dia benar adalah Tuhan. Nah, nama diri Yesus, dalam nama itu tercakup selain unsur penghormatan juga bahwa dia berhak sepenuhnya. Dia berhak sepenuhnya atas kita karena kita dijadikan oleh dia. Dijadikan oleh dia, kita yang dijadikan oleh dia untuk menjadi miliknya. Menjadi miliknya. Jadi jelas, secara singkat, secara sederhana kita artikan bahwa Tuhan sama dengan Tuhan yang memiliki. Yang memiliki apa? Yaitu seluruh alam semesta dengan segala isinya. Seluruh alam semesta dengan segala isinya. Ini milik Tuhan Yesus Kristus. Seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, menjadi miliknya. Tuntas Bapak Ibu? Menjadi jelas. Sekarang kita melihat yang terakhir, dia adalah juru selamat satu-satunya. Setelah mendengarkan dia adalah anak tunggal Allah, yang dimana Allah Bapa berkenan kepadanya, dia sebagai Tuhan dan juga dia sebagai juru selamat satu-satunya. Jelas bahwa dia anak Allah, dia sebagai Tuhan, dan yang terakhir dia sebagai juru selamatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sekali lagi di dalam Perjanjian Lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, satu janji besar yang kita kenal sebagai janji induk dari Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Mengapa Allah membuat janji ini? Sehingga begitu penting harus ada dan harus dijanjikan oleh Tuhan untuk dunia. Harus dijanjikan oleh Tuhan untuk dunia. Saudara-saudari, oleh kebebalan, kesombongan manusia pertama itu Adam dan Hawa, sehingga membuat mereka putus, ya, sehingga membuat mereka putus hubungan dengan Allah, membuat mereka kehilangan kemuliaan Allah, sampai pada keturunannya mendapat imbas dari perbuatan mereka yang melanggar perintah Allah. Saudara-saudari, hubungan itu rusak total, ya. Hubungan manusia dengan Allah, bumi dengan Allah, khususnya manusia, rusak total. Sama seperti kertas ini ketika disobek, rusak total dan tidak ada gunanya. Rusak, kehilangan kemuliaan Tuhan, tidak ada gunanya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang rusak total itu, atau di dalam bahasa teologinya total depravity atau rusak total, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diperbaiki, terkecuali siapa? Yaitu Allah sendiri. Terkecuali Allah sendiri, sehingga Allah mempunyai inisiatif, dan karena manusia tidak bisa melepaskan atau menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah berjanji. Tadi saya katakan janji induk. Maka Allah berjanji akan ada seorang yang akan meremukan, merobek dan menghancurkan kepala si iblis. Sekali lagi, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena putus hubungan dengan Allah, tetapi Allah punya inisiatif mengembalikan semua itu. Dengan demikian, satu janji yang besar yang saya katakan tadi, yaitu janji induk, akan ada seorang anak yang akan meremukkan, akan menghancurkan, dan akan merobek kepala si iblis.
Siapa itu saudara-saudari? Siapa yang dijanjikan itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Dialah yang menjadi juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, tidak ada yang lain. Dia yang menjadi juru selamat. Sama sekali tidak, saudara-saudari. Dengan demikian, dia sendiri juga berkata kepada di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Setelah beberapa ribu tahun, janji itu disampaikan oleh Allah, dan pada saat Kristus datang ke dunia, Allah menggenapi janji itu dan menyampaikan kepada seluruh muka bumi bahwa Yesus Kristus yang akan melepaskan manusia dari cengkraman iblis dan demikian bisa bebas. Dengan demikian dia berkata, "Akulah jalan." Jalan untuk kemana? Akulah kebenaran. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Di mana Bapa? Di surga. Tidak melalui siapapun kecuali melalui Yesus yang dijanjikan oleh Allah Bapa untuk melepaskan seluruh manusia dari belenggu dosa. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, manusia rusak adanya. Sekali lagi, manusia rusak adanya. Manusia bebal adanya. Manusia tidak menghormati penciptanya. Sehingga Allah murka. Allah yang penuh dengan kasih itu juga menghukum mereka yang tidak taat. Menghukum mereka yang tidak taat. Mereka yang melawan perintah dan kehendak Tuhan. Ya. Kita mengenal Kristus yang penuh dengan kasih, mengasihi dengan baik, masih penuh dengan kasih. Namun jangan sampai kita lupa bahwa Kristus akan murka kepada mereka yang melawan kehendak Tuhan, tidak taat dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Namun, saudara-saudari, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sekali lagi, karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tidak binasa, melainkan apa Bapak Ibu? Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang mendengar nasihat Tuhan. Berbahagialah kita mendengar perintah daripada firman Tuhan hari ini. Dan hendaklah kita memberi diri kita taat dan setia sampai mati. Dan memberi hidup kita semua dipimpin oleh Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan sudah kita renungkan bersama-sama di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, mari kita mengagungkan kebesaran nama Tuhan, memuji Tuhan sambil memberi persembahan kepada Tuhan. Kita buka buku nyanyian kita dari nyanyian Mazmur nomor 118. Mazmur nomor 118 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 118.
kedua. Tak kala aku disesakan, ku berseru kepadanya. Kalau sudah didengarkan dan aku dilepaskannya, ku tidak takut apa-apa. Ku disertai Tuhanku, sekalinya telah betapa telah binasa seteru. Baik taruh harap pada Tuhan, dengan berlindung padanya, dengan sangat pertolongan dan sokongan manusia, meskipun pada raja-raja kau taruh pengharapanku. Harapmu sia-sia saja, kebaikan Tuhanmu teguh. Semuanya kau tumpaskan, sebab namanya berkuasa menolong dan menguatkan. Ku dikepung seteru semua, rasamu seperti lebah, seperti duri-duri jua, mereka pun terpadamlah. Bapak Ibu, mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan malam saat ini Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan saat ini Tuhan. Firman-Mu sudah mengajarkan kami supaya kami mengenal juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dia sebagai Allah yang tunggal, Dia sebagai Tuhan kami, Dia sebagai juru selamat kami, dan Dia juga yang kami kenal, Allah sejati dan manusia sejati, yang telah melepaskan kami dari belenggu dosa 2000 tahun yang lalu, mati, di salib, bangkit, dan terangkat surga. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena janji-Mu yang telah tergenapi itu. Dan kami, kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mampu bertahan, taat, hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hidup kami. Hendaklah Tuhan beri kami hati yang setia sampai mati, dan Engkau akan mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan, seperti yang dikatakan Yohanes dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Terima kasih Tuhan, tidak mampu kami balas selain kami menyerahkan diri kami juga kepada Tuhan, yang seharusnya kami yang dibelenggu, yang seharusnya kami dicambuk, yang seharusnya kami menderita. Namun karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, akan kami yang penuh dengan dosa ini, sehingga Engkau mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami
yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena perkumpulan ini. Dan jika Tuhan berkenan minggu depan kami boleh berkumpul kembali, kami merindukan nasihat petunjuk hidup kami daripada Tuhan lewat firman-Mu. Berkati orang-orang yang kami kasih yang saat ini tidak bisa berkumpul bersama-sama kami untuk memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Berkati orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang saat ini terbaring, tidak bisa mendengar apa-apa. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh memberkati mereka. Beri mereka juga pencerahan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus berbicara, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Berkati firman Tuhan yang telah tersampaikan hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga saat ini jemaat Tuhan kembali berkumpul kembali, dan kami sudah memberi bagian dari apa yang kami punya. Tidak sebanding yang seharusnya kami beri Tuhan kepadamu, namun kiranya belas kasihan Tuhan menerima dan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan sisa waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Tentu kami tidak bisa berbuat semampu kami, namun kami mau minta pertolongan kepada Tuhan untuk menyertai kami Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan boleh memberkati kami, boleh menyertai kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan istri, anak, suami untuk memperdengarkan kembali firman Tuhan ini, baik itu kepada istri, suami, anak-anak, keluarga kami, maupun orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang mengasihi kami, yang kami kasihi, juga orang yang saat ini mengeraskan hati dan pikiran mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama orang percaya mengakui iman. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita jawab bersama. Silakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan sebagai pujian terakhir kita untuk hari ini. Mari kita buka buku nyanyian kita dari nyanyian Mazmur nomor 122. Kita bersuka cita karena kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan hendaklah kita terus melakukan apa yang setelah kita dengar seturut dengan kehendak Tuhan. Bersuka cita hatiku, tak kalah aku mendengar seruan orang bergema, hai marilah ke rumahmu, Yerusalem bagi Tuhan.
badan, kesana naiklah umat Tuhan. Yang kedua, segala suku menyembah menurut yang difirmankan, sedang segala muliaan memuji nama Tuhannya. Di sana amat-amatnya dan tata Daud yang bakar. Hai roh akan Yerusalem, kiranya bersejahtera pendudukku dan amanah yang mengasihi kota Tuhan. Yang ketiga, makin berdiri. Tetap diberi sejahtera dan amanlah istanamu, kiranya selamat isinya, mengingat saudaramu, ku doakan sejahteramu, dan karena bait yang kudus, yaitu rumah Tuhanku, ku tuntut kebajikanmu, selamatmu senantiasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali di rumah kita masing-masing dengan membawa apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan kasih Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita jawab bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.